Assalamualaikum semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik juga ya. Di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas materi mengenai eh, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat ini materi dari eh, bab yang kedua, yaitu norma dan keadilan. Dari pembelajaran norma dalam kehidupan bermasyarakat ini, diharapkan ya setelah mempelajari materi ini kalian bisa yang pertama bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan dengan tepat. Yang keempat, menunjukkan perilaku sesuai norma-norma dalam masyarakat dengan tepat. Yang kelima, menyajikan hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Jadi, setelah mempelajari materi ini diharapkan tujuan pembelajaran kita ini bisa kalian capai. Ya, selanjutnya norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, ya, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma itu adalah aturan untuk mengatur tingkah laku. Kenapa harus ada norma? Ya, berangkat dari kita ya sejak lahir sebagai seorang manusia ya hingga akhir hayatnya, ya, manusia itu eh, tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Sehingga manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, ya. Manusia yang selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ya, manusia itu akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nah, akan tetapi eh, manusia sebagai makhluk individu itu memiliki perbedaan atau pemikiran yang berbeda-beda ya. Jadi eh, perbedaan pemikiran ya, baik itu perbedaan kepentingan. Nah, berangkat dari tadi ya manusia itu hidup berkelompok, berbeda kepentingan. Nah, maka dengan perbedaan itu agar tidak terjadi benturan, agar tidak terjadi perpecahan, maka diadak di apa? Maka diadakanlah norma atau dibentuklah sebuah norma atau aturan. Agar apa? Agar tercipta kehidupan manusia yang aman, ya, yang damai dan tentram. Nah ini ya, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi norma itu adalah ini ya, karena kita sebagai manusia, manusia itu yang tidak bisa hidup sendiri, lalu manusia itu sebagai makhluk individu mempunyai kepentingan masing-masing ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi berbenturan kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, maka dibentuklah sebuah norma atau aturan. Nah ini ya, jadi tujuan norma dibentuk untuk melindungi ya, tadi jelas ya, untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia
sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Norma. Tadi sudah dijelaskan norma itu apa, ya. Lalu tujuan norma itu apa. Lalu untuk selanjutnya norma atau macam-macam norma. Norma itu ada norma agama, ya, ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Ya, selanjutnya kita apa? Kita ulas satu persatu, ya, dari norma, ya. Nah, ini dari macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama itu adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Kalau penganut agama Islam, ya, meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, ini keterangannya seperti ada perintah dan larangan, di mana apabila kita menaati aturannya atau perintahnya, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila kita melanggar dari norma ini, kita akan mendapat siksa, gitu ya. Jadi norma agama ini adalah norma yang berasal dari Tuhan. Nah, untuk sanksinya pun ini tidak langsung, ya, tetapi nanti sanksinya itu oleh Tuhan. Yang kedua itu norma hukum, ya. Norma hukum itu adalah norma atau peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, ya. Jadi norma hukum ini dibuat oleh pemerintah, ya, dan bersifat memaksa. Sama isinya itu ada perintah dan ada larangan, ya. Seperti misalkan larangan korupsi, larangan melakukan tindak kejahatan, ya, atau pelanggaran, ya, larangan merusak hutan, dan lain sebagainya. Nah, pada hakikatnya norma hukum ini dibuat, ya, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Ya, norma hukum ini bersifat perintah tadi, ya, sudah dikatakan, dan bersifat larangan. Apabila ada yang dari norma hukum ini, sanksinya pun tegas, ya. Apabila ada yang melanggar, maka akan ada sanksinya. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kita mematuhi, maka kita akan mendapatkan hak kita, ya, kedamaian untuk kita dan ketertiban juga untuk kita. Selanjutnya ada norma kesopanan, ya. Norma kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya, ya. Manusia, nah, tadi dikatakan dari awal, manusia itu sebagai makhluk sosial itu memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat, ya. Hubungan antar manusia ini dalam masyarakat membentuk aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, ya. Ada perbuatan yang sopan ataupun tidak sopan, boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Nah, ini awal, ya, mulai terbentuk norma kesopanan. Jadi norma ini dibentuk, ya, atas kesepakatan bersama. Maka perbuatan atau peristiwa yang
sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda ya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ini tergantung dari eh, apa namanya kesepakatan yang dibuat di daerah tersebut. Nah, jadi bisa saja terjadi antara jadi eh, antara masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain dalam hal norma kesopanan. Nah, ini eh, jadi antara norma kesopanan dan kebiasaan ya dalam biasanya adat istiadat satu daerah dengan daerah lainnya kan berbeda ya. Nah, jadi sanksi ya. Nah, selanjutnya sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ini tidak sekuat seperti pelanggaran terhadap norma hukum ya. Jadi ini hanya berupa pengucilan atau tidak disenangi atau misalkan dicemoohkan oleh masyarakat karena melanggar norma kesopanan tersebut. Jadi tidak seperti norma hukum ya, tidak sekuat ya, tidak sekuat sanksi terhadap pelanggaran norma hukum. Yang selanjutnya norma kesusilaan yang terakhir ya, yang keempat itu norma atau peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ya, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik ya. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Ya, jadi ini antara hati ya, hati nurani. Kita berbohong, kita jujur, hanya kita yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, misalkan eh, karena ini ya bisikan hati nurani manusia, maka sanksinya pun dirinya sendiri yang merasa bersalah. Kalau dia berbohong berarti dia hatinya yang akan merasa bersalah. Nah, itu ya. Jadi dari segi macam-macam norma, ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, bisa kalian amati ya setelah kalian mempelajari tadi norma ya, lalu aturan apa atau tujuan norma, lalu macam-macam norma. Nah, di sini ada gambar yang pertama ini ya bisa kalian amati. Ini adalah norma gambaran dari sikap positif terhadap norma agama, di mana di sini eh, adanya saling menghormati atau toleransi terhadap umat beragama. Yang kedua atau gambar yang kedua ini adalah norma hukum ya, di mana setiap kita menyeberang jalan itu harus di tempatnya. Jadi kita harus menaati aturan hukum ya, dimana kita ini salah satu contohnya menyeberang di tempat penyeberangan yang seharusnya atau di zebra cross. Nah, yang gambar yang ketiga ini adalah gambar salah satu sikap positif dari norma kesopanan, di mana eh, murid ya bersalaman kepada gurunya sebagai rasa hormat. Itu adalah salah satu contoh dari norma kesopanan. Nah, yang keempat ini adalah gambar yang memperlihatkan bahwa eh, menaati atau menunjukkan ya sikap positif terhadap norma kesusilaan, di mana ini ada dua siswi yang sedang membantu seorang kakek-kakek yang menyeberang jalan. Ini adalah sikap yang positif terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya ini kalian bisa mengamati video ya, adakah nanti perbedaan antara gambar tadi ya, gambar yang keempat ini
dengan video yang akan diputar berikut ini. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan.
Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Ya, setelah kalian mengamati video yang sudah Ibu tadi putar, nah silahkan bersama kelompok nanti kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan nanti di Google Form yang akan Ibu bagikan di deskripsi. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menyimak dari awal tadi pemaparan dari Ibu sampai tadi selesai. Nah, nanti Ibu tunggu hasil kerja kalian ya. Tidak lupa nanti dikasih nama kelompoknya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, casan ke itu.